Video kali ini kita akan membahas drama Korea yang berjudul The Forbidden Marriage. The Forbidden Marriage merupakan drama Korea yang berlatar belakang di zaman Joseon. Hiduplah wanita bernama Sorang. Dia seorang wanita yang bebas berkelana di berbagai tempat di Joseon. Sorang ditemani oleh Pak Tua. Sorang juga merupakan seorang penipu ulung. Dia melakukan pekerjaan untuk menjodohkan pasangan yang kasmaran. Joseon ini sekarang sedang di masa yang kelam. Rajanya memerintahkan pada rakyatnya untuk pemuda-pemudi di seluruh Joseon ini tidak boleh menikah. Seorang pelanggar itu, hingga saat dia pergi ke Hanyang, ibu kota Joseon, dia tetap melakukan pekerjaan itu. Dia membuka kedai teh yang diberi nama Aedeldang, manipulasi pekerjaan aslinya. Raja Joseon yang depresi ditinggal istrinya yang meninggal saat menjadi putra mahkota. Raja meyakini bahwa putri mahkota dulu meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Rumor yang beredar mengatakan raja yang impoten dan gay membuat raja menyelidiki dan menemukan seorang sebagai pelaku. Seorang ditangkap dan dibawa ke istana, tetapi sepertinya seorang yang pintar dan licik ini berpura-pura kesurupan. Di dalamnya ada putri mahkota ceritanya, sehingga bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi dia harus menjadi dayang istana untuk terus menemani raja yang depresi itu karena dapat menampilkan putri mahkota kepada raja. Sorang sekarang menjadi dayang istana. Dia di sana diberi nama Sun-a. Dia diberi pembelajaran oleh dayang utama. Pembelajaran yang banyak dan membosankan sampai waktu makan malam raja, Sorang harus menemaninya. Di sana dia mencoba membuat raja makan dengan lahap dan akhirnya berhasil. Sorang juga mencoba mendekati pengawal pribadi raja sekaligus temannya, yaitu Lee Sin-won. Sin-won ternyata dulu pernah akan menikah dengan gadis bangsawan bernama Ye Hyun-son. Ye Hyun-son adalah Sorang. Entah karena apa, dia melarikan diri di hari pernikahannya. Pernikahannya yang digelar ternyata digantikan oleh adiknya. Sin-won yang sudah mengetahui siapa pasangannya itu segera mencari keberadaan si Hyun-son, tetapi sampai sekarang belum ketemu. Hingga bertemu dengan Sorang yang ternyata Hyun-son, tetapi wajahnya yang tak dikenali oleh Sin-won. Di istana, Sorang tetap menemani raja di segala gundah gulananya, hingga yang tak bisa tidur dan selalu bermimpi buruk. Hingga Sorang merasa ini harus diakhiri. Akhirnya, dia berencana mencoba berpura-pura kembali kerasukan putri mahkota untuk melepaskan dan melupakan putri. Itu membuat suasana hati raja menjadi semakin sedih dan Sorang merasa kesakitan itu di mata raja. Sorang mendapatkan jatah libur untuk pulang ke rumahnya selama 2 hari. Seperti biasa, Shin-woo yang mengantar. Sorang yang beristirahat teringat kejadian dulu. Dia kabur sebelum hari pernikahannya karena ingin dibunuh oleh ibu tirinya, supaya adiknya ini yang ternyata putri kandung ibu tirinya yang menikah. Kenangan masa lalu itu yang selalu menghantuinya setiap malam. Di istana, menteri terdekat raja sedang merencanakan sesuatu dengan raja. Menteri itu menyarankan untuk diadakannya acara berburu, tetapi raja teringat dengan mendiang putri mahkota yang tak suka jika raja berburu. Awalnya raja menolak, tetapi akhirnya dia mengiyakan. Para menteri mendengar berita itu. Menteri Pertahanan yang kontra terhadap raja ingin merencanakan sesuatu untuk mencelakai raja. Raja berlatih berperang dan memanah. Saat waktunya tiba,
Raja bersiap dan Shinwoo juga. Tetapi seorang yang malamnya terjebak di kolam memaksa ikut. Shinwoo yang melihatnya akhirnya mengajak seorang. Mereka bertiga akhirnya berburu, tetapi malang. Ada babi liar yang secara sengaja dilepas untuk mencelakai raja malah mengejar seorang. Syukur babi itu bisa dilumpuhkan. Malamnya saat raja sudah selesai berpesta, dia melihat seorang yang lemah dan pingsan. Sepertinya sakit. Raja pun merawat seorang. Seorang yang sakit sepertinya melantur. Dia tahu bahwa raja pernah menciumnya. Saat sakit pun seorang melantur, yang akhirnya membalas dengan mencium raja. Saat kembali ke istana, seorang sudah sembuh. Dia kembali bekerja seperti biasa menjadi dayang istana. Saat waktu libur, seorang bertemu secara tidak sengaja dengan penulis buku vulgar. Dia meminta Shinwoo untuk menolongnya mengejar laki-laki itu. Tapi, secara tidak sengaja, seorang yang nama aslinya ini ada Hyun-son terlihat oleh pembantu ibu tirinya. Ibu tirinya ini yang menjadi selingkuhan Menteri Pertahanan dan merencanakan kekuasaan mereka berdua. Seorang berhasil menangkap laki-laki penulis itu, meminta buku vulgar itu untuk raja. Tetapi saat diberikan pada raja untuk merangsang kelelakiannya, malah gagal. Kepala Kasim dan Dayang Won berniat untuk menjodohkan seorang dengan raja. Mereka berdua ingin menentukan jadwal tidur raja dan seorang. Shinwoo yang mendengar itu cemburu. Saat seorang sudah didandan dan akan ke kamar raja, Shinwoo langsung menarik seorang dan membawanya pergi dari kediaman raja. Shinwoo yang cemburu ingin seorang mengetahui perasaannya, tetapi seorang tidak menyukai Shinwoo. Raja yang mengetahui itu semua malah menantang Shinwoo untuk adu pedang. Shinwoo yang tersudut berusaha untuk menangkis semua serangan. Raja marah dan ingin memecat Shinwoo. Tetapi kepala Kasim dan Dayan Won berusaha meyakinkan raja untuk mempertahankan Shinwoo karena hanya dia yang bisa melindungi seorang. Kepala Kasim mengatakan juga bahwa seorang pernah akan dibunuh. Itu suruhan ibu tirinya seorang untuk kembali melenyapkan seorang atau Hyoson ini. Di Hanyang terjadi kehebohan hantu putri mahkota yang tiba-tiba muncul. Dimulai dengan mendatangi warga-warga di sana, yang kedua di rumah orang tuanya sendiri, hingga terakhir ini langsung ke istana. Raja yang melihat hantu putri mahkota di kolam langsung mendatanginya. Seorang yang melihat itu langsung mencegah raja untuk menceburkan diri ke kolam. Seorang dan Shinwoo mendatangkan penjahit baju istana. Penjahit itu mengatakan bahwa baju pengantin putri mahkota yang disimpan oleh ayahnya itu adalah palsu dan kemungkinan yang asli telah ditukar. Seorang dan Shinwoo juga menemukan kaca besar di kolam. Mereka berdua juga bekerja sama dengan kepala Kasim dan Dayang Won untuk mencari wanita yang mirip putri mahkota itu. Tetapi seorang malah tertangkap oleh anak buah Menteri Pertahanan. Untung raja berhasil menyelamatkan seorang. Kabar wanita yang mirip putri mahkota itu dihebohkan kembali dengan mayatnya yang digantung di istana putri mahkota, membuat trauma raja kembali kambuh. Raja dan Shinwoo juga khawatir jika seorang yang di sana yang menjadi tumbal selanjutnya, karena setiap tahun wanita yang ada di dekat raja akan mati gantung diri. Saat seorang akan kembali ke Edaldang untuk berlibur, tanpa diduga-duga, Heyeon, karyawannya ini diculik oleh kawanan yang tak dikenal. Seorang pun juga tak luput dari penculikan.
Tetapi kawanan itu ahli perang. Shinwu tidak bisa menanganinya sendiri, dan tiba-tiba datang raja dengan para tentaranya untuk menolong Shinwu.